Assalamualaikum Ada. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang deteksi spam email dengan algoritma Knife Bias. Dengan anggota kelompok ada Leon Ferdiansyah dengan NPM 59, lalu ada Muhammad Fadlan Rifandi dengan NPM 65, lalu dengan saya sendiri Alifa Weni Kurnia Putri dengan NPM 126. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa yang ingin dibahas, yaitu email kini menjadi salah satu sarana komunikasi utama di era digital. Namun, meningkatnya penggunaan email juga diikuti dengan lonjakan spam yang dapat mengganggu produktivitas dan mengancam keamanan pengguna melalui phishing, malware, atau pencurian data. Lebih dari 45% email yang dikirim setiap hari merupakan spam, sehingga dibutuhkan sistem deteksi yang cepat dan akurat. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Knife Bias. Algoritma machine learning sederhana namun efektif untuk klasifikasi teks. Knife Bias bekerja dengan menghitung probabilitas suatu email tergolong spam atau tidak berdasarkan fitur-fitur seperti kata kunci, frekuensi kata, dan struktur pesan. Dengan data pelatihan yang tepat, sistem ini juga mengenali pola dan secara otomatis mengklarifikasikan email baru dengan efisien. Lalu masuk ke pembahasan PPT, ada rumusan masalah. Bagaimana penerapan algoritma Knife Bias dalam proses klasifikasi teks biner untuk memprediksi serta membedakan pesan masuk seperti SMS atau email, apakah tergolong pesan normal atau pesan spam? Lalu, selanjutnya, apakah penggunaan metode TF-IDF mampu memberikan performa terbaik bagi model Knife Bias dalam meningkatkan nilai akurasi dan precision? Apa itu Knife Bias? Knife Bias adalah metode klasifikasi probabilistik sederhana yang menghitung kemungkinan suatu data berdasarkan frekuensi dan kombinasi nilai dalam dataset. Algoritma ini menggunakan teorema bias dan mengasumsikan setiap atribut bersifat independen satu sama lain terhadap kelasnya. Dengan rumus, probabilitas sebuah email adalah spam jika memiliki fitur X, sama dengan probabilitas email sama dengan probabilitas email spam dikalikan dengan probabilitas fitur X muncul dalam email spam, lalu dibagi dengan probabilitas total fitur X. Dengan keuntungan penggunaan naive Bias adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklarifikasian. Lalu ada contoh pengaplikasiannya dengan Knife Bias. Filter spam email ini adalah aplikasi paling klasik dari Knife Bias. Algoritma ini menganalisis kata-kata dalam email untuk menentukan apakah pesan tersebut spam atau bukan. Misal kata-kata seperti hadiah gratis, menang lotre, atau klik sekarang. Itu cenderung mengindikasikan spam. Analisis sentimen. Platform media sosial menggunakan F-bias untuk menganalisis apakah komentar atau review bersifat positif, negatif, atau netral. Ini membantu bisnis memahami opini pelanggan tentang produk mereka. Kemudian ada klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan atau membagi objek, data atau sebuah informasi ke dalam kategori-kategori yang berdasarkan pada kesamaan atau standar yang telah ditentukan. Tujuannya adalah menyederhanakan analisis dan mempermudah pemahaman serta kemungkinan prediksi pada data baru. Kemudian kita masuk di simulasi proyek. Ini ada sumber datasetnya itu berasal dari website Kaggle. Dan jumlah datasetnya itu ada 5.562 yang terbagi dalam dua kolom, itu spam dan ham. Oke, baik. Yang pertama itu eh, di sini ada library. Di sini ada kita mengimport pandas asli itu alias dengan aliasnya itu ada PD. Pandas itu untuk memanipulasi data dalam bentuk table atau data frame.
kemudian kita import library RE atau regex untuk memprosesan teks. Lalu ada import Seaborn dan Matplotlib itu untuk memvisualisasi data dalam bentuk grafik. Kemudian ada library lainnya, kita masuk di membaca data. Ini kita mengeprint membaca sumber dataset. Kemudian ada percobaan, try, data frame sama dengan pandas. Itu untuk membaca dokumen yang dengan format CSV. Sini kan data kita itu formatnya CSV kan spam underscore cleanet.csv dan delimiter titik koma. Dan ini ada except file not found error itu untuk ketika file yang dicari dari percobaan ini itu tidak ditemukan, maka dia akan ngeprint error, pastikan file ada di folder yang sama. Kemudian jika ditemukan, maka akan ngeprint bentuk awal data frame-nya. Lalu masuk ke bagian 2 itu ada transformasi target atau label encoding. Sini sama ada ngeprint labelnya dulu, dan ada cobaannya. Sini ada data frame, terus nilainya itu label encode sama dengan data frame label. Ada apply, terus ada lambda x nilainya 1 jika x sama dengan strip eh, nilainya itu spam. Intinya str str lower itu untuk mengubah semua teks yang terdapat huruf kapital menjadi huruf kecil semua. Kemudian lambda lambda ini untuk mendeteksi jika label itu spam, maka dia akan bernilai 1. Kalau tidak, bernilai 0. Berarti ham sama dengan 0. Dan bagian 3 ada preprocessing. Sini percobaannya ada dev clean text untuk membersihkan eh, teks-teks yang mengganggu seperti strip dan lainnya. Ini ada teks sama dengan teks lower untuk mengubah seluruh teks menjadi nilai kecil. Ini ada teks resub. Ini ada nilainya A sama dengan Z slash S. Itu untuk mengubah seluruh teks itu menjadi huruf kecil semua. Kemudian ada data frame message cleaner sama dengan data frame message itu untuk mengembalikan data. Lalu mengeprint misalnya datanya itu udah berhasil, maka akan menampilkan bacaan sukses menyelesaikan tahap 1 persiapan data. Dan pada bagian 5 itu ada pembagian data. Sini nilai X sama dengan data frame message clean itu yang udah dibersihkan tadi. Kemudian nilai Y itu data frame label encode, yaitu spam dan ham tadi. Yang spam bernilai 1 dan ham bernilai 0. Nah, ada sini percobaan itu ada Xtrain, Xtest, YTrain, YTest. Itu untuk membagi data 80% dan 20% membagi data uji. Dan akan ngeprint data latihnya itu nilainya Xtrain sebagai data sampel. Dan data ujinya itu ada Xtest sebagai data uji. Lalu masuk di ekstraksi fitur, kita menggunakan TF-IDF. Sini TF-IDF-nya itu ada di Ventorizer, TF-IDF Ventorizer. Stop words English. Artinya dia akan menghapus semua kata-kata yang berbau bahasa Inggris seperti is, at, dan lainnya. Kemudian ada extend fitur, extest fitur. Itu untuk mengubah data uji. Di bagian 6 itu dia akan mengeprint dimensi fitur latih. Itu untuk menampilkan ukuran matriks fitur, yaitu jumlah data sampel dikalikan dengan jumlah data unik. Kemudian ada bagian 7, pelatihan model. Nah, model multinomial itu untuk membuat
algoritma dari Naive Bayes ini. Kemudian ada model fit, X-train fitur, dan Y-train. Itu untuk melatih model dengan data latih. Lalu model model tersebut eh, belajar dari pola fitur yang sudah disediakan. Dia akan mengeprint model selesai dilatih. Lalu masuk masuk di bagian 8 itu evaluasi model. Di sini ada prediksi model dot prediction X test fitur itu untuk memprediksi label dari data uji. Dan ada akurasi, precision, dan recall. Akurasi itu untuk mempresentasi prediksi data yang benar, kemudian presisi memprediksi data spam, kemudian recall itu data spam sebenarnya yang berhasil terdeteksi. Yang akan ngeprint akurasinya berapa, presisinya berapa, recallnya berapa. Nah, ini ada print classification report itu untuk menampilkan seluruh laporan data lengkap dari kedua kelas tersebut, yaitu ham dan spam. Dan ada di bagian 9 ada confusion matrix. Eh, Sini ada confusion matrix dengan nilainya Y-test dan prediction. Bagian ini tuh untuk membuat eh, confusion matrix dengan 2 kali 2. Kemudian ada confusion matrix underscore data frame sama dengan nilai pandas dot data frame. Nilainya itu eh, confusion matrix sama dengan confusion matrix. Kemudian ada indeks dengan nilai actual ham-nya itu 0, actual spam-nya itu 1. Kemudian ada kolomnya prediksi ham-nya itu 0, prediksi spam itu 1. Lalu akan mengeprint confusion matrix underscore data frame. Kemudian di sini ada PLT figure fixed size 6,4 untuk membuat figur untuk grafik dengan ukuran 6 kali 4 inch. Kemudian ada SNS head map dengan nilai confusion matrix underscore data frame. Kemudian ada Enotro, FMT yang nilainya D, dan CMap. Enotro itu untuk menampilkan angka di setiap sel. Kemudian ada FMT itu untuk format dengan angka bulat. Kemudian ada CMap-nya itu untuk membuat skema warna. Dan untuk bentuk head map lainnya ada X label, Y label, dan LT show. Dan lanjut ke hasil runnya. Nah, ini kan dia membaca sumber datasetnya. Dataset awal kita itu ada 5.562 dengan terbagi dari 2 kolom. Nah, ada transformasi label, yaitu ham bernilai 0 dan spam dengan nilai 1. Kemudian ada preprocessing teks dasar. Preprocessing teks dasar. eh, Tutup menyiapkan data yang kita buat tadi. Kemudian ada pembagian data latih dan uji. Nah, setelah membagi data latih dan uji 80 dan 20%, data latihnya itu ada 4.449 sampel. Kemudian data ujinya itu ada 1.113 sampel. Kemudian ada masuk di ekstraksi fitur TF-IDF. Sini dimensi latihnya itu ada 4.449 dan 7.042. Kemudian masuk di pelatihan model, yaitu dari algoritma Naive Bayesnya itu. Sini ngeprint modelnya itu selesai dilatih. Dan hasilnya itu didapati akurasinya itu ada 0,9739 atau 97%, dan presisinya itu ada spamnya itu nilainya 1 atau 100%, dan recall spamnya itu ada 0,80 atau 80%. Ya. 80%. Kemudian sini ada laporan klasifikasi rincinya itu ham hasilnya 0,27%. Ini
dari akurasinya, kemudian recall-nya itu nilainya 1 atau 100%, dan advance score-nya 0,9 atau 99%, support-nya itu ada 965. Dan data spam-nya itu ada eh, 1 atau 100%, recall-nya ada 80%, advance score ada 89% dengan support-nya itu 148. Kemudian akurasinya itu di F1 score-nya itu ada 97%, dan makro average ada 99%, 90%, dan 94%. Dan ada wave average-nya itu ada 97, ini sama semua. Dan yang terakhir ada eh, confusion matrix prediction HAM, dan prediction spam itu satu. Dan di kolomnya itu ada aktual HAM-nya 0, aktual spam itu satu. Nah, ini hasilnya. Di aktual HAM itu dia didapati sebanyak 965, dengan prediksi spam itu nilainya 0, dan di aktual HAM-nya itu didapati prediksi HAM-nya itu ada 29, dan eh, prediksi spamnya itu nilainya 119. Ini bentuk label dari tabelnya. Kemudian lanjut, Kita balik lagi ke bagian PowerPoint ya. Selanjutnya di sini ada bagian proses. Yang pertama tuh persiapan data dan pemeriksaan awal. Tahap ini memastikan data teks bersih dan siap untuk diolah, mengubah label menjadi angka biner, dan membagi data menjadi set latih dan uji. Selanjutnya ada ekstraksi fitur TF-IDF dan pelatihan model. Mengubah teks menjadi matriks angka menggunakan TF-IDF untuk memerik bobot pen. Lalu matriks ini digunakan untuk melatih algoritma naive Bayes. Selanjutnya ada evaluasi kinerja dan analisis hasil. Model melakukan prediksi pada data uji dan kinerjanya diukur dengan akurasi, precision, dan recall. Hasil dianalisis mendalam melalui confusion matrix untuk memvisualisasi trade-off antara false positif dan false negatif. Selanjutnya, temuan preparation sempurna fitur TF-IDF mencapai precision 1,00 pada kelas spam. Artinya, model tidak pernah salah mengklasifikasikan pesan penting sebagai spam. Selanjutnya, trade-off keamanan TF-IDF menyebabkan penurunan recall 0,80 karena model menjadi terlalu hati-hati dan membiarkan sebagian spam lolos. Selanjutnya di bagian hasil di sini precision sempurna berarti TF-IDF mencapai nilai 1,000, artinya 0 false positif atau tidak ada pesan yang salah diklasifikasikan sebagai spam. Di sini ada selanjutnya recall atau spam. TF-IDF memiliki recall 0,8041 yang berarti model membiarkan sekitar 20% spam lolos. Yang selanjutnya ketiga, TF-IDF mengurangi bobot kata yang paling sering muncul atau umum dengan stop word otomatis yang diberikan bobot rendah. Selanjutnya, TF-IDF meningkatkan kata unik pada spam sehingga akan memunculkan kata tersebut. Kita lanjut ke bagian kesimpulan. Keamanan mutlak fitur TF-IDF mencapai precision 1,000, artinya 0 false positif atau tidak ada pesan penting yang salah diklasifikasikan sebagai spam. Selanjutnya, trade-off kritis berarti keamanan ini menyebabkan recall turun drastis menjadi 0,8041 yang berarti model membiarkan sekitar 20% spam lolos. Selanjutnya, fokus program ini berarti hasil ini mengkonfirmasi bahwa TF-IDF menghasilkan model yang paling ideal untuk skenario yang memprioritaskan keamanan maksimal atau mencegah hilangnya pesan penting sebagai fokus program. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.